Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Meiji Nisar Rusdi, mahasiswa dari Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting dalam dunia keuangan modern di Indonesia, yaitu transformasi peran bank setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, sektor perbankan adalah sektor yang sangat krusial untuk perekonomian sebuah negara. Bank itu ibarat jantung dalam tubuh manusia. Dia memompa dana, mengeluarkan dana, menjaga kelancaran arus uang, dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dari hulu sampai hilir bisa berjalan dengan baik. Tanpa bank, banyak kegiatan ekonomi yang akan terhambat. Tapi dalam praktiknya semakin besar peran bank, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi dan mereka timbulkan. Risiko ini bisa berupa risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan dan lain-lain. Kalau bank kita diawasi dengan baik, bisa terjadi krisis, bisa terjadi penyimpangan dan berdampak keluar pada masyarakat. Nah, disinilah masuk peran penting dari sebuah lembaga yang disebut Otoritas Jasa, yaitu Keuangan atau OJK. Kehadiran OJK mengubah banyak hal dalam dunia perbankan Indonesia, dan cara beroperasi berubah standar, pengawasan berubah, budaya kebutuhan berubah, modal bisnis berubah, bahkan inovasi produk perbankan juga ikut berubah sejak OJK mulai melakukan pengawasan terintegrasi. Nah, di naskah video ini saya akan membahas perubahan atau transformasi peran bank tersebut secara lengkap, mulai dari latar belakang, fungsi OJK, perubahan kebijakan, dampak pada bank, dampak pada nasabah, hingga bagaimana bank menghadapi era digital di bawah pengawasan OJK. Yaitu satu, latar belakang perubahan struktur pengawasan perbankan. Jadi teman-teman, sebelum OJK hadir, pengawasan bank itu dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI. BI tidak hanya mengatur moneter, tetapi juga pengawasan bank. Tapi dalam perjalanan waktu muncul bank perdagangan, bahwa BI terlalu berbebani karena dia harus mengurus stabilitas moneter dan stabilitas perbankan sekaligus, sementara negara lain mulai memisahkan fungsi moneter dan fungsi pengawasan lembaga keuangan. Nah, setelah krisis tahun 1997 dan 1998 yang sangat menguncang perekonomian Indonesia, muncul kesadaran bahwa sistem pengawasan lembaga keuangan harus diperkuat. Adanya bank yang kolaps waktu itu, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan serta lemahnya struktur regulasi. Akhirnya pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar pembentukan OJK sebagai lembaga Indonesia yang mengambil ahli pengawasan lembaga jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Bapepam atau LK. Sejak saat itu, pengawasan bank tidak lagi disatukan dengan kebijakan moneter, tetapi berdiri sendiri, bahwa di OJK, dan disinilah transformasi peran bank mulai terjadi. Dan dua, peran OJK dalam sistem keuangan Indonesia. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke perubahan peran bank, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya peran OJK itu, kenapa dia dibutuhkan, dan bagaimana fungsinya. Teman-teman, OJK dibentuk dengan beberapa tujuan utama, yaitu A.
agar sektor keuangan diawasi dengan lebih terintegrasi. Yaitu dulu pengawasan keuangan tersebar, dan ada juga bank diawasi oleh BI, dan pasar modal diawasi Bapepam, ada juga asuransi diawasi Kementerian Keuangan. Sekarang semuanya terikat dalam satu sistem pengawasan, yaitu OJK. Dan B, meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satu fokus OJK adalah melindungi hak-hak nasabah. Makanya kini bank tidak bisa sembarangan memberikan produk, harus transparan, harus memberikan edukasi, dan harus mengikuti pedoman market conduct. Dan ada juga C, menguatkan stabilitas sistem keuangan, yaitu OJK bekerja bersama Bank Indonesia dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk mencegah atau menyelesaikan krisis. Dan tiga, transformasi peran bank setelah ada OJK. Nah, teman-teman, disinilah bagian inti yang kita bahas. Kehadiran OJK membawa banyak perubahan dalam cara bank beroperasi. Transformasi itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, transformasi dalam kepatuhan tata kelola atau compliance governance, dan dua, transformasi dalam pengelolaan risiko. Ada juga tiga, transformasi dalam inovasi dan digitalisasi layanan. Dan ada juga empat, transformasi dalam transparansi dan pelaporan. Dan enam, transformasi dalam bisnis dan strategi bank. Dan ada juga tujuh, transformasi dalam prinsip kehati, yaitu prudential banking. Nah, di bagian berikutnya semua ini akan kita bahas secara lengkap. Dan keempat, mengapa kehadiran OJK mengubah peran bank begitu besar? Nah, teman-teman, pertanyaan yang paling penting adalah kenapa sih dengan adanya OJK peran bank berubah? Jawabannya karena yaitu A, standar pengawasan menjadi lebih ketat dan terintegrasi. Dulu bank hanya fokus pada aturan Bank Indonesia. Sekarang bank harus memenuhi aturan gabungan dari OJK, yaitu pengawasan mikro dan perilaku besar. Dan ada juga BI, yaitu pengaturan moneter sistem pembayaran. Dan ada juga LPS, yaitu dana pihak ketiga dan regulasi bank. Yaitu artinya struktur perbankan kini lebih kompleks dan lebih transparan dan lebih disiplin. Dan ada juga B, bank harus mengutamakan perlindungan konsumen. Kalau dulu fokus bank hanya pada profit dan kredit, sekarang fokusnya mencakup edukasi nasabah, transparansi biaya, dan pelayanan yang adil. Dan ada juga C, yaitu bank diwajibkan bertransformasi ke arah digital, yaitu OJK mendorong lahirnya, yaitu bank digital, standar keamanan digital, fintech terintegrasi dengan bank. Dan ada juga D, yaitu pengawasan menjadi berbasis risiko, yaitu risk based. Teman-teman, ada juga bank di sini bank yang tidak bisa dilakukan dan bank tidak lagi diperlakukan berdasarkan laporan rutin, tetapi berdasarkan yaitu satu, potensi risiko, kesehatan keuangan, modal bisnis, dan exposure terhadap ekonomi. Dan ada juga 5, yaitu dampak awal yang langsung terlihat pada industri perbankan. Setelah OJK mengambil ahli pengawasan,
beberapa dampak langsung muncul, yaitu satu, bank lebih disiplin dalam pelaporan. OJK mewajibkan bank melaporkan berbagai data lebih rinci dan lebih sering. Ada juga dua, standar GCG, yaitu meningkat. Bank harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ada juga responsibilitas dan independensi, dan ada juga fairness. Dan ada juga tiga, bank lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit karena OJK memperketat aturan kredit bermasalah atau NPL. Dan empat, produk bank tidak bisa sembarangan diterbitkan. Semua harus melalui mekanisme approval atau OJK. Dan ada juga lima, edukasi nasabah meningkat. Bank harus menyediakan literasi keuangan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tadi kan kita sudah membahas tentang kita sudah membahas ke transformasi tata kelola, manajemen risiko, inovasi produk, dan perlindungan konsumen. Sekarang kita masuk ke beberapa perubahan penting lainnya yang benar-benar memberikan dampak besar pada dunia perbankan setelah OJK. Setelah OJK hadir sebagai lembaga pengawasan utama. Sudah, kok ada tuh lolos sampai di pusat sana. Apa dia apa anggota apa? Tentara. Nah, teman-teman, salah satu perubahan yang paling terasa oleh pihak internal bank adalah peningkatan standar, yaitu transparansi dan pelaporan. Kalau dulu bank cukup membuat laporan berkala yang disampaikan kepada BI. Berdasarkan laporan tersebut jatuh lebih detail, lebih sering, dan harus mengikuti format baku dari OJK. Misalnya yaitu laporan kesehatan bank harus lebih rinci, dan bank wajib memberikan laporan profil risiko secara berkala, dan ada juga bank harus membuka informasi publik melalui website resmi, dan ada juga pelaporan suku bunga harus jelas dan tidak boleh menyesatkan. Dan ada juga semua data kredit atau SLIK harus melengkapi dan akurat. Dan teman-teman, OJK juga mengelola sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, pengganti BI checking yang memungkinkan bank mengakses riwayat kredit nasabah secara lebih luas dan akurat. Dan SLIK, risiko kredit macet bisa lebih mudah diantisipasi. Nah, hal seperti ini membuat bank harus meningkatkan kualitas manajemen data mereka. Bahwa bank wajib memiliki sistem IT yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih terintegrasi. Tidak bisa lagi ada data yang asal-asalan. Dan ada juga transformasi dalam diperlakukan pasar, yaitu perubahan besar lainnya. Teman-teman, OJK memperkenalkan konsep market, yaitu bagaimana bank diperlakukan dalam menawarkan produk, memberikan layanan, atau melakukan promosi kepada masyarakat. Dan kalau dulu banyak bank menawarkan produk dengan cara-cara yang kurang jelas atau terlalu agresif. Sekarang bank harus mengikuti aturan ketat seperti tidak boleh menipu atau memberikan informasi yang tidak lengkap, dan tidak boleh ada biaya tersembunyi. Perjanjian harus mudah dipahami. Dan ada juga bank wajib memberikan pemahaman sebelum nasabah mendatangani kontrak.
dan ada juga penawaran produk, tidak boleh memaksa atau menyesatkan. Contohnya yaitu dulu banyak nasabah kaget karena ada potongan admin tertentu yang tidak dijelaskan. Sekarang hal ini tidak boleh lagi, semuanya harus jelas dari awal. Market ini membuat layanan bank menjadi lebih bersih, lebih jujur, dan tidak boleh merugikan nasabah. Dan transformasi strategis bisnis bank, yaitu transformasi strategis bank. Nah teman-teman, karena pengawasan OJK lebih ketat dan lebih terstruktur, bank akhirnya harus menyesuaikan strategi bisnis mereka. Sekarang bank tidak bisa hanya mengandalkan pendapat dari bunga atau kredit saja. Bank mulai memperkuat beberapa hal berikut, yaitu digitalisasi, mengubah layanan menjadi serba digital, dan ada juga diversifikasi produk, yaitu menawarkan mobil banking, kredit debit canggih, dan investasi digital. Dan ada juga kerjasama dengan fintech, yaitu pengukuran keamanan siber. Dan ada juga peningkatan kualitas atau SDM yang OJK-nya juga mendorong bank melakukan inkulasi keuangan. Artinya bank harus aktif menjaga masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan. Inilah yang membuat layanan seperti agen bank, laku pandai, dan digital berkembang pesat. Dan ada juga pengawasan berbasis risiko. Terakhir, untuk bagian ini teman-teman, kita bahas tentang sistem pengawasan berbasis risiko yang diperlukan OJK. Sistem ini membuat bank dipantau bukan hanya berdasarkan laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan profil risiko dan cara bank mengelola risiko tersebut. Yaitu OJK juga melihat risiko edukasi, risiko kredit, dan risiko operasional. Dan ada juga risiko pasar, dan risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko teknologi. Bank risiko yang tinggi, teman-teman, bank yang berisiko tinggi akan diawasi lebih ketat. Bank yang sehat dan akan memberikan ruang lebih luas dan berinovasi. Nah teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan penting ini semakin dalam. Kita melihat perubahan yang terjadi setelah hadirnya OJK. Semakin terlihat bahwa bank di Indonesia benar-benar mengalami pergeseran cara kerja, cara berpikir, bahkan cara mereka membangun hubungan dengan masyarakat. Jadi, bukan hanya regulasi yang berubah, tetapi juga budaya kerja perbankan secara keseluruhan juga ikut berubah. Nah, dan ada juga peningkatan standar keamanan digital. Ini poin yang sangat penting, yang sangat relevan dengan kondisi sekarang. Teman-teman pasti tahu kalau sekarang hampir semua layanan sudah pindah ke digital. Mobil banking, internet banking, kris, dan transfer real time. Dompet digital sampai membuka rekening yang bisa dilakukan dari rumah. Karena transformasi digital berjalan cepat, yaitu OJK menetapkan standar keamanan siber yang sangat ketat untuk bank. Bank wajib untuk mempunyai rekening besar-besaran seperti dulu. Semua bank dipaksa untuk memperkuat sistem digitalnya. Selain itu, OJK juga mewajibkan bank menggunakan verifikasi pelapisan seperti OTP. Dan ada juga